kemudian tugas kita adalah ngikutin guide ini untuk jadikan 3D animasinya gitu. Jadi kita masukin semua komponen. Sebagian besar pekerjaan animasi itu ngebuat lebih gerak ini sih, kurang lebih seperti itu. Kesulitan biasanya pasti masih dialami. Kesulitan itu biasanya paling susah sih bener apa, gerakan ya, lebih kayak ke gerakan. Biasanya itu kayak ada yang nggak dapet lah sama kayak yang diarahin sama direktur. Itu biasanya buat ngarahin orang tuh agak susah sih mas. Jadi pakai tulisan itu kadang lebih agak susah ya. Jadi emang baik itu ngarahin langsung, tapi ya tergantung orangnya. Kadang ada yang bisa langsung nanggep, ada yang nggak bisa. Itu sih lebih susah di situ sih. Terima kasih. Terima kasih sama. Tangan lu jangan gitu deh kayaknya. Mas boleh kenalin dulu namanya siapa? Ya, nama saya Wisnu. Saya bertugas sebagai supervisor layout di project Titus ini. Sebagai supervisor layout gimana sih mas mungkin job desk-nya? Jadi layout itu kalau di animasi ya, itu seperti director of photography. Dia nentuin lensa, nentuin kamera angle, kamera movement. Cuman ini di dunia animasi aja, di software animasinya langsung gitu. Kalau DOP kan misal kamera kan ada kayak gambaran kayak harus kayak gini. Kalau misal di animasi ini gimana? Iya, di animasi juga ada. Jadi panduan kami itu storyboard, kurang lebih seperti kayak. Nah, ini ada storyboardnya. Kita udah satuin menjadi sebuah Leica gitu, konvo animatik berjalan. Nah, kemudian tugas kita adalah ngikutin guide ini untuk jadikan 3D animasinya gitu. Jadi kita masukin semua komponennya, setnya, kemudian lokasinya di mana, karakternya, blockingnya seperti apa, angle kameranya di mana, lensanya berapa, itu kita yang nentuin. Itu kayak gimana tuh maksudnya kayak ngeliatin apa angle kamera kayak gitu? Ya, jadi contohnya kita ambil satu shot ya. Misal shot 100 di salah satu episode ini. Nah, kita akan lihat dulu nih di shot ini siapa karakternya. Nah, kebetulan di shot ini ada salah satu karakter namanya Captain Iron ya. Terus lokasinya di mana? Nah, kita nanti akan masukin setnya dari tim aset. Kita diberikan set ruangan ini. Terus kita masukin apa aja yang dibutuhin. Misal ada meja, kursi, kita masukin juga. Terus kita masukin karakternya juga. Terus kita baru pasang kameranya. Nah, ini karena kameranya medium shot dan karakternya duduk. Nah, setelah jadi kita ntar jadinya kayak gini kurang lebih. Jadi di software animasinya juga ada kamera virtualnya gitu, yang bisa kita gerakin sesuai kebutuhan. Nah, ini misal direkturnya nanti minta kameranya tolong lebih lebarin, itu bisa kita adjust juga seberapa wide gitu. Kita yang ngatur seperti itu. Kalau kesulitan sendiri apa sih biasanya dialami? Lebih ke ini sih, nentuin continuity sih. Kadang kan kita butuh setiap cerita itu nggak boleh ada yang kelihatan cheating atau apa gitu ya, berapa karakternya. Jadi kita nggak boleh lupa tuh karakternya di shot sebelumnya ada di mana, itu harus kita tentuin continuity-nya juga gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mas boleh kenalin namanya siapa nih mas? Oh, saya Billy dari divisi aset modeler. Kalau aset model sendiri job desk-nya untuk animasi itu sendiri seperti apa nih mas? Kita meng-create objek 3D yang akan digunakan dalam film animasi itu berdasarkan dari desain art yang di-provide sama art director. Jadi cara untuk bikinnya nih sebagai model kan udah ada di belakang. Iya. Seperti apa sih ini mas? Maaf, tolong diulangi pertanyaannya. Untuk bikin proses apa namanya modeler gitu, Mm-mm. gimana sih prosesnya? Prosesnya pertama-tama
pertama kita dapat blueprint dari desain seperti apa, untuk mungkin untuk contohnya seperti ini ya. Jadi ini ada karakter namanya Cherry, dia bentuknya rubah terus mempunyai poni dan ini tingginya kecil seperti ini. Kita dapat gambarnya dari art, kemudian kita translate, kita bikin ke bentuk 3D untuk digunakan dalam film seperti itu, Mas. Tapi kalau bikin itu berarti kayak bikin prop. Iya, semuanya kalau dari untuk divisi model itu kita bikin, misalnya ini kita dari Leica ini kan ada karakter, kemudian ada props yang digunakan, mobil, kemudian ada environment digunakan. Nah kita semuanya bikin juga ini, jadi ini modelnya, terus kemudian environmentnya ini kita bikin, ini set gudang, terus kemudian ada mobil yang dipakai itu. Jadi semuanya dalam satu film itu tempat, karakter dan prop yang digunakan divisi 3D yang ini ya. Modeler sendiri struggle atau kesulitan gimana sih Mas untuk bikinnya? Kesulitannya sendiri itu mungkin di ini ya, jadi pertama kita dapat desainnya, bagaimana kita meng-create itu supaya persis seperti apa yang digambarkan dalam ininya, konsepnya. Kemudian juga kita harus memastikan bahwa karakter to set yang kita buat itu untuk produksi itu jangan sampai membebani, jadi benar-benar proses produksinya biar bisa smooth itu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ini langsung jelasin maksudnya. Dia bilang dari apa namanya? Oh, ngasih tahu kenalin rigging ya. Nama Mas siapa, terus divisi siapa, dan biasanya kayak gimana, maksudnya rinciannya kayak gimana. Oh ya. Terus proses bikin rigging. Udah. Oke. Jadi kalau untuk tahapan setelah dari model, kemudian kita lanjut ke rigging. Jadi rigging itu sendiri adalah memberikan istilahnya gampangnya tulang. Jadi kalau tulang yang kita kasih ke objek yang udah dikasih, jadi karena kan sebenarnya fungsi rigging itu mempermudah pekerjaan animator. Jadi misal dia, kalau kita menyediakan tulang yang bakal bisa dia gunakan untuk bergerak, jadi dia bisa untuk pose yang dibutuhkan, tangan, kemudian untuk wajah, dia mau ekspresi apa. Kalau ekspresi yang mikro detail kayak gini, satu-satu. Jadi sebenarnya tugas kita tuh mempermudah divisi setelah kita, divisi animasi. Jadi semakin banyak yang kita sediain supaya mereka lebih mudah untuk memilih, saya mau ekspresi yang seperti ini, gue sediain. Jadi mereka bisa langsung lebih cepat lah untuk proses produksi. Ya gitu kurang lebih. Jadi tim support sebenarnya. Rigging itu tim support untuk animator. Kurang lebih seperti itu. Untuk perbantuan ke animasi. Kalau Mas sendiri ngalamin kesulitan apa sih Mas dari rigging? Kalau untuk di rigging sendiri mungkin ada isu teknikal ya. Kayak sebenarnya contoh kayak misalnya burung hantu gini. Bodinya kan gede. Jadi dia punya limit, agak lumayan ribet kalau karakter gede kayak gini. Kalau misalnya kita rotate itu dia ada batasan. Jadi ada beberapa batasan yang nggak bisa kita, kalau di dunia nyata kan kayak misalnya kayak tangan sampai kita rotate ke atas tuh gampang, tapi kalau di animasi enggak. Jadi ada batasan yang nggak bisa kita lewatin. Kendalanya seputar itu aja sih, teknologi, lebih ke teknologi sih kendalanya kalau dari saya sendiri itu. Tapi kalau yang lain mungkin masalah normal sih di kerjaan, komunikasi antar tim kayak sini. Kalau untuk bisa tadi ada marah segala macam, bikin awal bikin sendiri atau gimana sih?
untuk ekspresinya itu biasanya udah ada breakdown. Jadi udah dari mungkin tadi udah sempat ketemu dengan konsep artis, mereka udah gambar. Jadi kalau dia marah mulutnya seperti apa bentuknya, kalau dia sedih. Jadi salah satu contoh antara mulutnya gerak atau jauh. Nah, jadi kontrol-kontrol ini ntar sama animator dipilih one by one, geser sampai dapet ekspresi yang didapetin kayak gitu. Jadi feeling sih emang kalau kayak animator bener-bener. Makasih. Ya sama-sama. Jadi ini kalau dari layout, dari animasi yang sudah jadi baru ditaruh, kita ini cuman ngasih lampu, habis itu untuk proses untuk ngasilin seperti ini perlu di render dan itu digabungin dengan lighting yang sudah kita buat ini. Nah, nanti bakal jadi seperti ini. Kalau udah seperti ini ya udah selesai untuk di composite gitu. Jadi render itu penyatuan Dari animasi, dari layout, dari aset yang udah dipixin apa yang mau dipakai, nah baru kita render itu semua. saya kan dari Mas ini pernah ngalamin ada kesulitan untuk dari divisi render ini. Divisi render tuh kadang kesulitannya waktu kita brief dapat dari dir, dia maunya mau time of day-nya mau apa, nah nanti disesuaikan nih sama kita bisa apa enggak, kita kejar dengan look yang udah mereka kasih itu. Nah nanti dapatnya dari konsep dulu baru kita kejar ke konsepnya itu, bisa untuk mendapatkan lighting seperti yang ada di konsep itu gitu. Jadi render ini produksi paling terakhir. Ya. Nah nanti baru selesai ini baru masuk ke composite. Nah ada nanti setelah composite baru masuk efek buat yang kayak ledakan ini efek. Kalau lighting itu kita cuma nyiapin ini kayak ada cahayanya di sini. Nah ini mau kita kasih lighting, kalau kita matiin lightingnya akan gelap seperti ini. Ya, gitu mas. Oke. Terima kasih. Thank you mas. Apa tolong tanyain mancing. Kayak gini apa? Ya, jadi seperti itu kira-kira proses produksinya dari mulai pre-production, production sampai post-production. Tadi teman-teman udah lihat sendiri apa yang dikerjakan di masing-masing bagian gitu ya. Dan Titus ini kami akan produksi 26 episode masing-masing 22 menit untuk tayang di RCTI setiap hari Minggu jam 9. Dan mudah-mudahan apa yang kami kerjakan itu bisa bikin teman-teman senang gitu ya nontonnya gitu ya, karena ini kami sendiri juga kami senang sekali kami bisa terlibat di produksi ini. Jadi nantikan setiap episodenya di RCTI. Terima kasih.